Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang tiang hormati segenap pengurus majelis ta'lim, yang tiang hormati para pengurus Masjid Al-Awwabin, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang mulia ini, di waktu yang sangat baik, selepas kita melaksanakan sholat asar, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu di hari yang sangat baik pula dan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Izinkan tiang mengajak kita semua untuk kita terus meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhenti melakukan kebaikan. Jangan sampai kita malas melakukan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam satu sabdanya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah perkara yang terus menerus dilakukan, walaupun perkara itu kecil, walaupun perbuatan baik itu kecil, tetapi terus kita lakukan, maka itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadirnya kita semua di majelis ilmu. Walaupun ini sekali sebulan ibu-ibu, tetapi rutin dilakukan, terus dilakukan. Ini adalah merupakan amalan yang sangat baik. Ini adalah amal saleh yang sangat mulia. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita menghaturkan salawat, menghaturkan salam di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat. Jangan sampai sebagai umat Nabi Muhammad kita bosan mengucapkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sami jamaah, kalau kita rutin bersolawat, kalau kita terus bersolawat, maka sebagaimana janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak solawat. Dan yang paling penting lagi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dosa kita, kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, agar kita mendapatkan kebaikan, kemuliaan, keberkahan di majelis ini, kita juga terus bersolawat, dan kita juga akan menghadirkan solawat di majelis yang mulia ini. Setelah tadi ibu-ibu juga bersolawat, ibu-ibu juga tadi membanjatkan salawatul badar dan lain sebagainya. Ya Rasulullah,
ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi antal murtaja yawmaz zihab ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi sallu ala nabina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah kita akan memasuki juga bulan apa? Bulan apa? Bulan Muharram. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah kemudian Muharram ini adalah bulan-bulan yang sangat mulia, bulan-bulan yang baik, bulan-bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mau melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah berikan kesempatan yang terus menerus. Bayangkan dari Zulqaidah, kemudian kita memasuki bulan Zulhijjah, yang saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Bahkan lebih istimewa lagi kemarin itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, 10 pertama di bulan Zulhijjah itu adalah waktu-waktu yang spesial. Karena itu Tiang ingin mengajak kita, mengingatkan kita semua, jangan sampai kita lalai, jangan sampai ibu-ibu malas, jangan sampai kita ketinggalan di dalam melakukan kebaikan. Seringkali saya menyampaikan ibu-ibu, kalau kita orang yang mungkin tanda kutip ya kaya, ya kalau kita kaya kan tidak terlalu sulit hidupnya. Kenapa? Orang kaya bilang apa? Nih, saya bisa membangun masjid sendirian. Selesai. Saya bisa bersedekah untuk orang miskin sekian. Saya bisa bersedekah untuk anak yatim sekian. Mudah bagi orang kaya. Tetapi kalau orang itu miskin, orang itu tidak berpunya, sulit rasanya untuk membantu orang lain, sulit untuk menyantuni fakir miskin. Tapi subhanallah ibu-ibu, kita ini masih diberikan peluang oleh Allah dengan berjumpa dengan bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Disitulah ibu-ibu bisa meningkatkan kebaikan. Kalau orang kaya ibu-ibu, tadi yang katakan mudah bersedekah. Tetapi kalau orang Lombok,
Nih tradisi orang Lombok, mereka yang tidak kaya, tidak punya uang banyak, tidak punya aset yang berlimpah. Di kampung-kampung ibu-ibu, dulu orang tua ibu-ibu, orang tua kita semua, untuk sekedar bertahan hidup, untuk sekedar bisa makan, mereka mencari sisa-sisa orang yang panen. Ibu-ibu, layak lamun dengan merampek, nggih? Dengan merampek, selesai merampek teketeh jamin niki arak dengan sak ngono, arak dengan selalu mepes honest dengan sak keteh jami, mepes honest dengan sak merampek ngono lalu berboyak sak sekedik-sekedik. Ibu-ibu yang bertanya, dengan sak mepes niki ya sugih apa ya jelang? Dengan sak mepes niki dengan arak apa ndek? Lamun ya arak yang kembali lalu mepes, lamun ya sugih yang kembali lalu ngonoh nikit yang arak setolang, 2 tolang, sebewet, nggih, apa arak nikit ya, lamun arak selebih, ya mon petok, ya mon periduk, sehingga mohon maaf sami jamaah, kadang-kadang sejelon lalu mepes. Ini mau sekilo gabah, pira? Sekilo. Searan sekilo makin pirajin, dan sampai 20 yu sekilo, sila. Elek kelemaan demakan sampai bian mau arak sekilo sami jamaah. Lamun terjual searan sekilo niki, dan ya demak 20. Kembeen soal makin gabah kering doang 5 seket haji. 5 seket, nggih. Paling solah 600 niki wah gabah kering. Berarti 600 terbagi pira 100 kilo. Kan begitu? Iya, wah haji niki sekitar 16 siu badik wallahu alam, kurang lebih. Sila. Kenapa mereka mau mengunuh? Kenapa mereka mau mepes dalam kehidupannya? Soal melet bertahan hidup, arak jari sangon ibadah, arak jari sangon erup, arak sinjongkok bija jarin, adin arak langan sekolah. Nunasa? Arak dengan mepes lain lagi? Lamun dikit jangan ndek mepes badet ya. Nggih, karing dia nerima doang kayak niki dia. Lihat, kenapa mereka mepes? Karena mereka bukan orang kaya, karena mereka bukan berada hormati Allah. Maka ibaratnya tiang pelunggum sami saat ini, sami jamaah kita yang tidak bisa melakukan umroh setiap waktu, ibu-ibu yang tidak bisa berangkat haji tahun ini, paling tidak ibu-ibu mendapatkan kesempatan dari Allah. Apa itu? Ibu-ibu dipertemukan dengan bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Maka Zulhijjah ini adalah salah satu di antara Ashhurul Hurum. Dan lingkari lagi, setelah Zulhijjah pun ibu-ibu akan berjumpa dengan bulan Muharram. Maka Muharram pun adalah bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Maka tiang ingin mengingatkan diri tiang pribadi dan semua hadirin yang hadir di sini, mari kita tingkatkan kebaikan. Mari kita memperbanyak amal saleh. Mari kita lebih serius, lebih tulus melakukan ibadah. Termasuk ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mengambil pelajaran dari perjalanan orang-orang saleh terdahulu. Termasuk di bulan Zulhijjah ini kita masih terasa suasana berkorban. Kita masih terasa sekali bagaimana Nabiullah Ibrahim di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ingin tiang sampaikan, paling tidak kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kisah-kisah yang ada pada nabi-nabi terdahulu itu bisa kita jadikan pelajaran, kita bisa jadikan mau'izah untuk kita ambil kebaikannya dan kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Laqad kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab. Telah ada
pada kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Apakah itu Nabi Adam, apakah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, dan semua para nabi, termasuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang ada? Ibratun, pengajaran. Ada pelajaran di situ, ada pengajaran yang baik yang bisa jadikan teladan dalam hidup yang pelunggum sami. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terasa dalam pikiran kita, dalam benak kita cerita bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim yang benar-benar tulus berkorban dalam hidup ini. Ibu-ibu, kita ini diuji oleh Allah. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mau berkorban apa tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang tulus dalam beribadah atau tidak? Ingat, dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menciptakan kita selaku hambanya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manik nenek. Dan aku tidak pernah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali apa tujuan Allah? Mereka benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk beribadah. Kalau sudah berbicara ibadah, ibu-ibu, ingat, semua ibadah, syarat diterimanya ibadahnya ibu-ibu itu harus apa? Didasarkan atas dasar ketulusan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ingat surat Al-Bayyinah, wa ma umiru, mereka tidak pernah diperintah oleh Allah untuk beribadah kecuali apa? Mereka harus benar-benar ikhlas melakukan ibadah. Ibu-ibu, kita datang ngaji ke sini, ingat, kalau tujuannya hanya menunjukkan jilbabnya saja, keliru. Ya, supaya ditahu saya punya jilbab baru, supaya dia tahu saya punya baju baru, supaya dia tahu saya punya gelang baru. Ada yang niat kayak gitu? Nggak boleh. Ya. Kenapa? Kalau niatnya seperti tadi, maka ibu-ibu tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ngaji ini ibadah. Maka tujuan utama kita hadir di sini, ya Allah, sore ini ada pengajian di Gomong, saya berangkat untuk mengaji. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu, mudah-mudahan saya mendapatkan kebaikan lillahi ta'ala. Ibu-ibu datang ke sini karena Allah. Kalau toh nanti ada yang ngajum, ada yang ngesir, kesolah kerudung, kesolah kelambim, kesolah gelang, itu namanya bonus. Apa namanya? Bonus, tetapi bukan tujuan utama. Hati-hati. Kita beribadah kepada Allah itu benar-benar karena ketulusan, ikhlas. Makanya sami jamaah seringkali tiang sampaikan supaya ibu-ibu juga paham. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini bisa bernilai ibadah. Ingat, makanya ulama membagi ibadah itu menjadi dua, ibu-ibu. Ingat, ibadah itu dibagi dua oleh para ulama. Apa yang dua? Yang pertama yang dikenal dengan ibadah mahdhah. Nabi kenal ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tata caranya, kaifiatnya, waktunya sudah ada, bilangannya sudah ada, tempat dilaksanakan ibadah itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Apa saja itu ibadah mahdhah? Contohnya ibu-ibu, sholat. Ya,
Solat itu ada kaifiatnya, ada tata caranya, mulai dari takbir, dari niat sebelumnya sampai salam, itu ada contoh dari baginda Rasul. Maka karena dia ada contohnya, ada aturannya, maka dia disebut dengan ibadah mahdhah. Ada waktunya, ada bilangannya. Kalau asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya berapa? Subuh berapa? Kalau ada ibu-ibu mohon maaf, saya ini sehat loh, seger loh, habis makan tadi. Terus kenapa bu? Kayaknya terlalu sedikit kalau subuh 2 rakaat. Ya kerombon 3 rakaat mai. Karena dia menambah rakaatnya, maka inilah yang disebut dengan bid'ah. Ini yang luruskan. Ndek selapuk hal sekedik-kedik bid'ah, ni ndek kanggu, ni salah. Mohon maaf, yang boleh masuk bid'ah itu adalah perkara ibadah mahdhah saja. Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, tata caranya, kaifiatnya, bilangannya, waktunya. Kalau kita langgar, kita rubah dia, itu namanya menambah-nambah. Atau mohon maaf, tadi asar kemben nyerepek lalu ngaji nih korting baik serakaat ini 4 rakaat pira jari 3 rakaat, ini mengurangi, jadi bid'ah. Karena solat dia rubah, solat dia kurangi yang sudah ketetapannya ada, atau menambah yang ada ketetapannya, itu namanya bid'ah. Termasuk misalnya puasa dia ganti. Yang seharusnya puasa itu disyariatkan siang hari, kembe siang-siang, malam kita puasa mai huni. Kira-kira kanggo apa ndek? Kanggo apa namanya? Bid'ah. Ya, waran bid'ah. Nunasa, bid'ah itu adalah barang yang sudah ada ketentuannya dirubah oleh kita, itu yang tidak boleh. Haji sekarang ini sedang marak. Orang kalau mau umroh atau haji tidak perlu ke Mekah, mben lain tu Indramayu lain te. Nasa melem haji juga tu. Sami jamaah, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka itu salah, itu keliru, itu bid'ah. Kenapa? Karena haji dan umroh sudah ada tempatnya. Tawaf itu harus di Ka'bah. Sa'i itu harus di tempat sa'i atau mas'a namanya. Barulah kita menyelesaikan umroh. Kalau ada orang, tiang dik berdua kepe ngenon, angkat lu tu baik asrama haji lain. Sila baik lagu ndek teparan umroh. Apa ni teparan? Latihan umroh. Berajah berajah. Ini baru berajah doang, marak dengan setetu entah. Nasa, tidak apa-apa kalau kepada arah yang baik, nggak ada masalah sama jamaah. Tapi jangan berpikir kita sudah melaksanakan umroh atau haji. Hati-hati. Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ada ketentuannya dari Allah. Yang kedua, yang dikenal dengan ibadah ghairu mahdhah. Kalau mahdhah ini adalah ibadah yang terbatas. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang luas, ibadah yang umum. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah, berpahala di sisi Allah. Kapan? Kalau kita semua melakukannya dengan tulus ikhlas. Ambil contoh, ibu-ibu memkowur kelambin semamem sak kotor, kelambin anak kem sak kotor, nggih. Lalu mencuci, besok terus terpersik tersabun kelambin semamem atau bijem, masya Allah, dia memopok doang niki pahala mau. Napi mau? Piran, lamun ikhlas. Lagu lamun ya mopok sulan nyebang bocong. Pelot. Ini dengan laun sili-sili lek semama.
Sekedik tanda jongkok, lagu mati ni jat dia. Mopok je lagu, sili sala suara sebocong. Kira-kira barat menikir maun pahala pendek. Dan mau. Makanya perempuan sampai jamaah, apapun yang dia lakukan di rumahnya, di rumah tangganya, itu bisa menjadi pahala bagi perempuan. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada ibadah. Jadi lamun ibu-ibu petemas balim, peririk seperaim, sapu balik langgam, mum setrika cucian, pakaian bijem, pakaian semamem, semua itu menjadi ibadah. Mum periapan samai selaput niki jadi ibadah. Ini kadang-kadang dinanggap menjadi ibadah. Ia gawin luek dengan nina terpaksa. Ni warua ni, makan ni, makan kakan. Ni kanggung nggih. Jarin apapun yang ibu-ibu lakukan, yang persik balim, yang ngepel balim, yang persihin, yang sapun, semua itu bernilai ibadah. Piran menjadi ibadah lamun ibu-ibu ikhlas. Ingat, semenuan jua itu sama Masya Allah. Nabi jayat gawe, apapun yang bapak-bapak lakukan, semua itu menjadi sumber pahala di sisi Allah. Ambil contoh, dengan mama lalu mengkulik, tahu maran mengkulik, lalu boyak kepeng nggih, apakah lumbar ojok kantor atau lalu ngojek, lalu lukang, napi jangan sogolan dengan mama ni kira balik sampai jamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang berperang di jalan Allah. Sila dengan mama itu sak sogol lalu boyak nafkah niki, pahala maut le harapan di sisi Allah SWT. Paling tidak ibu-ibu barak semama bareh. Oh gama bapak keluar pahala maran pelinggih kesolah pegawaian nggih, jarin pelungguh niki terus ajum semama, ajum selakian, adin terus lalu begawian nggih. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menafkahkan ibu-ibu dan keluarga. Ingat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana hadza kharaja yas'a liwaladihi sigar fahuwa fi sabilillah. Lamun narak dengan mama sogol elek balik keluar dari rumahnya mencari rezeki untuk mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka keluarnya itu adalah seperti orang berjihad di jalan Allah. Ya gawin dengan mama masih dinarak rugi, dengan nina baru dinarak rugi, dengan mama masih dinarak rugi. Sangka lamun dengan mama seren luma ojok seninan, seren luek pengembengan ojok seninan, seren luek pahala. Barak semama barin deh. Jarin enggak mesti baran. Oh bapak, pahala sak paling belik elek dengan mama lamun pecukup kebutuhan seninan. Seren luek menebeng seninan, seren luek pahala. Ya gawin sampai jamaah dalam hadis disebutkan pahala yang paling besar dibanding dengan yang lain itu adalah mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan. Kalau 1 dinar, ibu-ibu, 1 dinar itu 1 rupiah lah bahasa itu, atau 1.000 rupiah. Kalau laki-laki memberikan uang 1.000 rupiah kepada orang miskin, laki-laki memberikan 1.000 rupiah kepada orang yang pergi berperang di jalan Allah. Berkenan berperang di jalan Allah, orang yang membela agama Allah. Arak dengan berajah menebeng dengan kepeng, arak dengan nuntut ilmu dia kasih beasiswa, dia kasih 1.000. Atau 1.000 yang sama dia berikan kepada orang yang memerdekakan budak hamba sahaya. Dan 1.000 yang sama dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Nabi bahasa Nabi, sa paling belik pahala niki adalah sa menjongkok senina, sa menjongkok anak jari. Sangka sebenar lamun ita luma ojok dengan nina, ita murak-murak elek dengan nina, modok-modok dendek pelit luwek pahala dengan mama. Nasa jamaah bini laun cerita semamam nggih, cerita semamam. Oh gamak semamam ni pahala sa paling belik bahasa. Nasa ia gawin pelungguh
Ngendeng balik semama. Sereluek memendeng, sereluek pahala. Niki sampai jamaah. Makanya ia gawen perlu dengan mama masih ngaji, mohon maaf. Den sanina doang ngaji, sama mama ada satu barak berembik kebelik pahala dengan sacukupan kebutuhan senina. Sehingga semua kita di dalam berumah tangga, dengan nina mau pahala, dengan mama masih mau pahala. Kenapa sampai jamaah? Karena semua yang kita lakukan ini juga bagian daripada ibadah yang dikenal dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya umum. Karena itu di sinilah pentingnya ibu-ibu, tiang pelungkum sami harus tulus ikhlas. Mari kita teladani yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu, saya marak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada orang berkeluarga yang tidak mendambakan hadirnya seorang anak. Lamun dengan wah merari, pastiin melet berdoyang bija jari. Ternyata Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah, dakan wah merari ngone dan berdoyang bija sami jamaah. Ternyata setelah beliau menikah dengan Siti Hajar, barulah beliau dikaruniai seorang anak yang namanya Ismail alaihissalam. Bayangkan ibu-ibu, begitu Ismail menanjak dewasa, jari kanak sak solah enges gagah pacu taat, mati ojok dengan toaan. Elek niki lente perintah isi nenek, Ibrahim tolong sembelih anak. Ibu-ibu, bijen satu-satunya gagah soleh pacu tersuruh sembelih ni si nenek. Namun kira-kira ibu-ibu sak berdua telu empat bija tersuruh nyembelih sekek bija melem no. Berembe barat Nabiullah Ibrahim sampai jamaah. Lihat Nabiullah Ibrahim, pertama beliau lama mengharapkan keturunan. Maka-makaan mau keturunan, ya pacu, ya soleh, ya bagus, ya gagah. Lagu demen serion sa solah barak meniki tersuruh ni si nenek, Ibrahim sembelih anak. Ibu-ibu, lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim ndek kena baris juluk laun juluk yang ngendang juluk. Ya Allah, kalau itu kehendakmu, siap dilaksanakan. Lihat mbeta madait dengan barak meni baru tiang berbahasa berketuan anak aran wayan berembik ketelen berembik kenakal berembik entan saat napi aran nyedak nyaet elek keluarga lagu lamut tersuruh ya goro kendor juluk sila. Nabi Ibrahim sami jamaah, beliau ternyata lebih mencintai Allah daripada anak. Beliau lebih mencintai Allah daripada keluarga. Beliau lebih cinta kepada Allah ketimbang harta. Nah itu ni sandit mantau demak sami jamaah. Itu baru iman niki sampai biwih doang. Nasa? Iman itu baru sampai biwih. Dek man sa mula lancap ojok ati angen. Dek man sa sampai perbuatan. Ni baru kasih contoh doang, ande doang dimbani. Ande niki, ni tertua apa? Kan tiang berketuan baru ande mek tersuruh gorok bija melem ande ampun niki, apalagi nak tetu. Sami jamaah, inilah yang kita sebut Allah di atas segalanya. Allah tujuannya, Allah yang menjadi tujuan dia dalam hidup ini. Sehingga mohon maaf, kalau memang tujuannya itu untuk Allah, siapapun yang menghalangi tujuan tadi, yang anak, yang semamen, yang seninen, yang saya juga, tinggalkan semua. Kenapa? Karena kalau itu untuk Allah, maka prioritas utamanya adalah Allah. Bapak Ibu, inilah yang kita sebut dengan orang yang ikhlas. Nabi Ibrahim niki dengan tulus sami jamaah. Ia gawin lamun dengan ikhlas niki jendek luik ngendang. Tersuruh bersedekah lamun dengan ikhlas niki
Ndik yang ngendang juluk, ndik yang ngitung-ngitung. Kenapa? Karena ini untuk Allah. Karena semua untuk Allah, maka apapun itu, berapapun itu dia keluarkan. Kenapa? Karena untuk Allah. Nah itu niki ndik man sampai derika. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, itu disebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Oh itu nitman beriman. Menurut Nabi, walakin qulu aslamna. Lamun itu ni baru jadi dengan selam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum menghunjam di dalam sini. Iman itu belum terpatri, belum masuk ke dalam lubuk hati yang pelunggum sami. Makanya lamun disuruh berkorban juluk ndot juluk, laun juluk, ngitung juluk, musawarah juluk. Pokok apa je yang gawe niki luwean ngendang kata. Den man sak mula-mula tentu, oh ini kalau ini untuk Allah, maka segala-galanya untuk Allah. Lihat Nabi Allah Ibrahim sama jamaah. Nabi Ibrahim padahal anaknya satu-satunya, tetapi ini perintah Allah, dia lakukan dengan tulus ikhlas. Dakan anak kan sak paling solah sekalipun siap ya Allah melaksanakan perintah. Kenapa? Karena saya cinta kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana Allah memuliakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena ketulusan, keikhlasan Nabi Allah Ibrahim, maka beliau dimuliakan oleh Allah SWT. Apa di antara kemuliaan Nabi Ibrahim? Satu, Allah menjadikan beliau sebagai Abul Anbiya. Bapak Ibu, si kandan ikhlas, si kandan tulus Nabi Ibrahim, maka Allah memuliakan beliau. Jadilah beliau ini bapaknya para nabi. Nabi kenen bija jarin selapun jari nabi. Kembali jari nabi si tulus, si ikhlas. Tunasa, lamun itu dendek jari nabi. Soal waktu tutup nabi niki, nggih. Lagu lamun anak kejadi dengan pacu doang, anak kejadi dengan sugih, anak kejadi pejabat, cemoh tak pendek, cemoh saya pe bija dia, oh ina ini, saya pe anak dia, oh bapa ini, tersebut dengan tawaan. Berembe lamun anak keselapuan jadi nabi doang, pemimpin umat. Saya niki bija-bija dari Yakub, mohon maaf, nggih. Dari yang sebelumnya ada Nabiullah Ismail alaihissalam. Nggih, dari Nabi Ismail ini sampai jamaah lahir seorang nabi pilihan Allah, khatamun nabiyyin, khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari anak yang lainnya Ishak, lahir di situ Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Isa. Masya Allah, kok bisa bija jari nabi? Apa penyebabnya sami jamaah? Salah satunya adalah keikhlasan. Nah itu nih ya mendemak niki, ikhlas niki sendiri mendait. Nunasa, lamut ya kena ikhlas sami jamaah, mohon maaf, masih kalah kualitas ikhlas itu isi dengan toak laik. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih, ninik mami sak laik, papuk balot. Oh, orang-orang yang ikhlas. Beruan orang tua dulu sami jamaah, ande ni panen gabah, panen ambon, panen jagung ele bangket. Munia jadi pengaruh lo, penggarap. Penggarap niki ndek niepek. Bapak mencari dengan toa laik sampai jamaah, nia ngaruh ele bangkat batur. Ande ni mau telu 4 ton, dah bagi 2 ton ele epek bangkat, 2 ton ele nia. Dek man terkurangi bibit, dek man terkurangi biaya sak betalatan. Yang mau sampai jamaah arak seton. Lagu napi bahasan dengan toa laik. Dek lupa ujuk masjid. Mbe tahu ustaz atungan juru ustaz pada setakah, guru-guru juluk, ya mun pejuluk dengan toak laik sami jamaah. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Bija jarin dengan toak laik niki berkah.
Ibu-ibu terutama, mohon maaf, kita ini kan keturunan orang-orang tua kita dulu. Dengan tua lain ndek bergaji luwe, ndek berduit kepeng sak luwe. Lagu kenapa? Karena mereka tulus. Lamun jongko anak yatim, ojok masjid, ojok gurul, ojok ustaz, ia doang mun pejuluk, ia gawin berkat hirup pun. Lamun cara mangkin sami jamaah ada 2 anak, bersiap-siap lontu bilang jelu. Sila ada 2 anak kete. Suruh ngaji sulit, suruh berajah dek milih, bersiap-siap terus kaca senina, kaca bapaan, kaca inak. Kenapa sami jamaah? Salah satu adalah karena kita, mohon maaf, mungkin belum banyak diuji ketulusan kita, keikhlasan kita. Maka kalau kita ingin sukses mendidik anak-anak kita, salah satunya adalah tiang pelunggum sami harus ikhlas melakukan ibadah, terutama di dalam berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua sami jamaah, Nabiullah Ibrahim itu sebagai teladan. Teladan bagi umat-umat setelah beliau, terutama dalam hal keikhlasan. Mendidik anak itu adalah Nabiullah Ibrahim paling luar biasa. Bayangkan sama jamaah, beliau bisa mendidik para nabi. Kenapa? Karena beliau benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiang pelunggum sami juga, ini terakhir ibu-ibu, harus menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai teladan di dalam membangun rumah tangga. Berembentat didik anak, berembentat adin seanak jadi dengan soleh. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim ibu-ibu? Din wah putus berdoa ajak nenek, Rabbi habli minas salihin. Din wah putus doa, ya Allah jariang anak jaring adin sajari dengan soleh. Niki doa pertama. Kedua, Nabiullah Ibrahim, ya gawin berdoa yang bija jari sa soleh sami jamaah. Din wah lupa berdoa. Napi doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jariang kaji saya ya Allah, kanca anak jaring keluarga kaji ya Allah. Apa? Jadi orang-orang yang menegakkan solat, dendek lupa sembahyang, dendek tinggalang sembahyang. Itu doa Nabiullah Ibrahim. Adin sakjari keluarga anak jarin, dendek lupa sembahyang. Wah doang bija jari mana-mana. Lamun itu kan enggak doa, ya Allah bermintaan sugih anak, ya Allah bermintaan sukses anak, ya Allah bermintaan berduaan kepeng. Enggak pikiran itu kepeng benang dua banda doang. Jarang dengan tua sak lunas juk nenek, ya Allah jarian sama anak, dendek putus sembahyang, dendek lupa sembahyang. Unasa yang tambah doa. Nah, ya wahruan tadi itu kepeng dong mutunas. Modok dong mutuna, lupat nunas, berembintan itu terjariang dengan diri yang sembahyang. Nabiullah Ibrahim, kenapa beliau dijadikan keluarga yang soleh? Doanya beliau adalah, ya Allah jangan jadikan kami lupa solat. Ya Allah jadikan kami keluarga yang mendirikan solat dalam hidup ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah yang kita sebut dengan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Ibrahim, karena beliau tulus beribadah, ikhlas dalam melakukan apapun, termasuk mengorbankan anak sekalipun, tidak pernah ragu. Kenapa? Karena Allah di atas segalanya. Saya pikir ini saja ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hal-hal yang bisa kita dapatkan dari pengajian ini. Nggih, mudah-mudahan kita tergugah untuk terus berani berkorban untuk agama Allah. Jangan ragu untuk berkorban kepada Allah. Dendek khawatir untuk berkorban untuk Allah SWT. Kenapa? Di saat kita berkorban kepada Allah, Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan melindungi kita, dan Allah akan memudahkan segala kehidupan bagi kita semua. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sebentar lagi maghrib, ibu-ibu, saya juga akan langsung ke Ampenan, karena di situ sholat maghrib pengajian sampai isya. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua.
Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.